Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 90 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya jelang laga kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Australia. Serta informasi dari Pilkada dan Ajang PON 2024. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara mobil mengancam pengendara lain dengan menunjukkan senjata api yang dibawanya saat kedua pihak berseteru di kawasan Kramajati, Jakarta Timur. Pengendara yang mengaku anggota Badan Intelijen itu tidak terima setelah mobil keduanya diduga bersenggolan. Pak, minggir Pak, minggir Pak. Minggir ya Pak. Video pertengkaran antara pria yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara atau BIN dengan pengendara lain ini viral di media sosial. Minggir Pak. Dalam video terlihat pelaku yang emosi sempat mengancam si perekam video dengan menunjukkan senjata api. Cekcok dua pengendara ini dipicu usai kendaraan keduanya bersenggolan di Jalan Raya Kalibata, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pria bersenjata api itu sempat diminta berhenti oleh perekam video, namun tetap melaju dan melarikan diri. Akibat peristiwa ini, mobil korban mengalami lecet pada bagian sebelah kiri. Sementara itu, korban belum melaporkan kasus pengancaman menggunakan pistol ini ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia mengapresiasi jajaran imigrasi yang berhasil menangkap obligator BLBI Marimutu Sinivasan saat hendak kabur ke Malaysia. Penangkapan dilakukan di pos lintas batas negara Entikong. Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Rional Silaban, mengapresiasi jajaran imigrasi yang menangkap obligator BLBI Marimutu Sinivasan saat hendak kabur ke Malaysia. Penangkapan dilakukan di pos lantas batas negara Entikong. Texmaco Group memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara sebesar 31,72 triliun dan 3,9 miliar dolar AS dan jika ditotal mencapai 95 triliun rupiah lebih. Terima kasih sekali bahwa imigrasi membantu kita di dalam menjalankan cekal yang kita terapkan kepada Marimutu. Cekalnya itu sendiri, saya berdasarkan laporan dari staf itu nanti akan berakhir di bulan Desember. Jadi memang pada masa ini yang bersangkutan tidak bisa pergi dari wilayah Indonesia. Marimutu pernah menggugat Kementerian Keuangan pada 30 Desember 2021 untuk memperoleh kepastian nilai utang Texmaco. Dari Jakarta, Herutri Yuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah lapak barang bekas di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran sempat memicu ledakan tabung nitrogen yang menyebabkan 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU terluka. Video amatir merekam detik-detik ledakan hebat saat insiden kebakaran di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ledakan diduga berasal dari tabung gas nitrogen di salah satu ruangan. Akibatnya, 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU yang turut membantu pemadaman terluka. Para petugas yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk mendapatkan tindakan medis. Kebakaran diketahui berawal dari lapak barang bekas yang menyambar ke sebuah warung dan indekos. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit dan 85 personil petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.
Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang petugas penyambungan kabel PLN tewas tersengat listrik di atas tiang saat bertugas di kawasan pesisir barat Lampung. Evakuasi berjalan dramatis karena posisi korban yang menggantung dengan kaki menyilang di tiang listrik. Nasib tragis menimpa Susiadi. Petugas penyambungan kabel PLN ini tewas tersengat listrik di PAL 9 km 10 Pekon, Jalan Lintas Liwa Krui, Pekom, Labuan Mandi saat memperbaiki jaringan listrik tegangan tinggi. Evakuasi korban berjalan dramatis karena harus menunggu api di tubuh korban padam dan posisi korban yang menggantung di tiang listrik. Rekan korban mencoba memadamkan api dengan menyiram air, namun tetap proses evakuasi memakan waktu hingga 2 jam karena api susah dipadamkan. Korban bersama rekannya diketahui tengah melakukan perbaikan kabel listrik bertegangan tinggi. Namun tanpa sengaja korban menyentuh kabel yang teraliri listrik dan langsung mengakibatkan korban tewas di tempat. Erwan, saksi mata, mengatakan dirinya mendengar 2 kali ledakan yang berasal dari tiang listrik yang dinaiki oleh korban. Pada ledakan pertama korban masih sempat bergerak, namun pada ledakan kedua tubuh korban terbakar dan sudah kaku. Nah, pas kami orang mau makan, tahu-tahu meledak, langsung ke sini ngelihatnya. Lihat dia udah kebakar. Kawannya langsung ke bawah, ledakan kedua, ya udah nggak ada lagi. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Muhammad Thohir Krui untuk keperluan visum. Sementara pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan guna mengungkap penyebab pasti tewasnya korban. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat supir mengantuk, truk kontainer bermuatan limbah kertas terjun bebas dari atas Jalan Tol Layang Entrance, Telaga Asi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Supir truk mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Kabupaten Bekasi. Inilah video amatir warga yang merekam sebuah truk kontainer yang syarat muatan terjun bebas dari Jalan Tol Layang Entrance, Telaga Asi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tampak dalam video supir truk kontainer bermuatan puluhan ton limbah kertas itu tergeletak di depan truk yang dikemudikannya. Menurut warga, truk kontainer itu tiba-tiba terjun bebas melewati beton pembatas jalan tol dan jatuh di kebun milik warga. Menurut warga, kecelakaan itu terjadi diduga akibat sang supir truk kontainer itu mengantuk. Sehingga saat melintas dari arah Jakarta menuju gerbang tol exit Telaga Asi, kontainer tersebut hilang kendali dan menghantam tembok beton pembatas jalan. Pengemudinya udah dibawa ke RSUD. Oh, supir bang? Ya. Tol dari atas tol, dia nikung mungkin mengantuk atau gimana nggak tahu dong. Dia terjun. Sementara supir truk kontainer yang mengalami luka-luka oleh warga langsung dilarikan ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan penanganan medis. Sedangkan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak Tol Cibitung Tanjung Priuk dan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, akibat jalanan licin karena ada tumpahan solar, seorang ibu pengendara motor di Bandar Lampung tergelincir hingga masuk ke bawah kolong mobil yang sedang melintas. Beruntung korban selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Orang bu, di bawah kolongnya bu. Beginilah kepanikan warga saat seorang ibu pengendara motor terjatuh dan masuk ke bawah kolong mobil yang sedang melintas di Jalan Raden Imba Kusumaratu, Tanjung Karang Barat. Warga ramai-ramai mengevakuasi korban dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Rohim, saksi di lokasi kejadian, mengatakan setidaknya sudah 8 orang pengendara motor terjatuh akibat jalan licin adanya tumpahan solar di lokasi kejadian. Menurut Rohim, peristiwa serupa sering terjadi dan memicu kecelakaan lalu lintas. Kendaraan ramai pas kebenaran hujan. Nah, berhubung ramai, tergelincirlah motor itu karena banyak solar. Jadi licin jalan itu. Akhirnya mobil ngerem pun nggak bisa ngerem. Itulah kena senggol atau gimana posisinya. Tidak diketahui pasti asal tumpahan solar ini. Namun diduga berasal dari kendaraan pengangkut BBM ilegal yang kerap melintas di kawasan tersebut. Sementara untuk mengantisipasi adanya korban pengendara motor lainnya, Satlantas Polresta Bandar Lampung menutup tumpahan solar di lokasi kejadian menggunakan pasir dan menghimbau warga untuk berhati-hati saat melintas. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan.